Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Putra dengan NIM J1D1222011 dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas ke-12 saya dengan mata kuliah Cyber Security Management dan Business Valuation yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi melindungi aset berharga di era digital. Keamanan informasi adalah praktik melindungi data dan informasi dari akses pengguna, pengungkapan, pengubah, atau penghancuran yang tidak sah. Hal ini mencakup semua jenis informasi baik dalam bentuk fisik maupun digital, termasuk data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Selanjutnya ada data bisnis seperti rahasia dagang, rencana bisnis, dan informasi pelanggan. Selanjutnya ada data pemerintah seperti data sensus, catatan pajak, dan informasi militer. Dan terakhir adalah kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Selanjutnya, mengapa keamanan informasi itu penting? Yang pertama, melindungi aset berharga. Data dan informasi adalah aset berharga bagi individu, organisasi, dan pemerintah. Kehilangan atau pencurian informasi dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan bahkan pencurian identitas. Selanjutnya, mematuhi peraturan. Banyak undang-undang dan peraturan yang mewajibkan organisasi untuk melindungi data dan informasi mereka. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan denda dan sanksi lainnya. Menjaga kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan, baik pribadi maupun profesional. Keamanan informasi yang kuat membantu membangun dan menjaga kepercayaan dengan pelanggan, klien, karyawan, dan mitra. Selanjutnya adalah ISO 27001 atau Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISO 27001 adalah standar internasional yang diakui secara luas untuk sistem manajemen keamanan informasi atau disingkat dengan SMKI. Standar ini diterbitkan oleh organisasi internasional oleh standarisasi atau ISO dan Komisi Elektronik Internasional atau IEC. ISO 27001 menyediakan kerangka kerja untuk membantu organisasi membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMKI yang efektif. Tujuan utama ISO 27001 adalah membantu organisasi melindungi informasi aset mereka, mematuhi peraturan, menjaga kepercayaan, memastikan kelancaran bisnis, dan melindungi dari ancaman. Manfaat menerapkan ISO: yang pertama, meningkatkan keamanan informasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan yang terakhir adalah meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang audit keamanan informasi, yaitu dengan memastikan keamanan data dan sistem organisasi. Pentingnya audit keamanan informasi. Audit keamanan informasi secara rutin sangatlah penting bagi organisasi untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi. Audit ini membantu mengidentifikasi celah keamanan, menilai risiko, dan mengukur kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang relevan. Manfaat audit keamanan informasi: meningkatkan keamanan informasi, memastikan kepatuhan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan dalam audit keamanan informasi internal. Yang pertama, perancangan, menetapkan ruang lingkup audit, tujuan, dan metodologi. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan informasi tentang sistem informasi, kebijakan, dan prosedur keamanan dan kontrol keamanan. Yang ketiga, ada analisis data, menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi celah keamanan, menilai risiko, dan mengukur kepatuhan. Yang keempat, ada pelaporan, menyiapkan laporan audit yang merangkum temuan, rekomendasi, dan rencana tindakan. Yang terakhir adalah tindak lanjut, melacak implementasi rekomendasi audit dan memantau efektivitas kontrol keamanan. Selanjutnya adalah hal yang dilakukan untuk keamanan informasi digital saya. Yang pertama, saya hanya mengakses informasi dari sumber yang terpercaya. Ini termasuk situs web pemerintah, organisasi berita ternama, jurnal akademik,
memeriksa silang informasi dan sumber lainnya. Ini membantu memastikan bahwa informasi yang saya akses akurat dan terkini. Selanjutnya, menjaga perangkat lunak saya tetap mutakhir. Ini termasuk sistem operasi saya, browser web, dan perangkat lunak antivirus. Selanjutnya, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Saya tidak pernah menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Selanjutnya, saya selalu berhati-hati saat mengklik tautan atau membuka lampiran. Saya hanya mengklik tautan dan membuka lampiran dari sumber yang menurut saya terpercaya. Selanjutnya, saya waspada terhadap penipuan phishing dan rekayasa sosial. Saya tidak pernah memberikan informasi pribadi kepada siapapun yang tidak saya kenal dan percayai. Selanjutnya adalah cara untuk membangun keamanan informasi pada perusahaan atau organisasi. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi. Buatlah kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk semua aspek keamanan informasi, termasuk akses data, penggunaan perangkat lunak, dan respon insiden. Pastikan semua karyawan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur ini. Yang kedua, melakukan penilaian risiko keamanan informasi. Identifikasi aset informasi yang berharga bagi organisasi seperti data pelanggan, data keuangan, dan kekayaan intelektual. Analisa ancaman dan kerentanan yang dapat membahayakan aset-aset ini. Nilai risiko dari setiap ancaman dan kerentanan. Selanjutnya, yang ketiga, menerapkan kontrol keamanan informasi. Implementasi kontrol keamanan yang sesuai untuk mengelola risiko yang diidentifikasi. Kontrol ini dapat berupa kontrol fisik, teknis, atau administratif. Beberapa contoh kontrol keamanan termasuk firewall, perangkat lunak antivirus, enkripsi data, dan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran keamanan informasi. Berikan latihan kepada karyawan tentang praktik keamanan informasi yang baik, seperti cara membuat kata sandi yang kuat, cara mengidentifikasi phishing, dan cara melaporkan insiden keamanan. Lakukan kampanye kesadaran keamanan secara berkala untuk mengingatkan karyawan tentang pentingnya keamanan informasi. Selanjutnya, yang kelima, memantau dan meninjau kontrol keamanan informasi. Pantau kontrol keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka efektif dan up to date. Lakukan tinjauan berkala terhadap kebijakan dan prosedur keamanan informasi untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, yang keenam, melakukan pengujian keamanan secara teratur. Lakukan pengujian penetrasi dan kerentanan secara teratur untuk mengidentifikasi kelemahan dan sistem keamanan informasi. Segera perbaiki kelemahan yang ditemukan. Yang ketujuh, memiliki rencana respon insiden. Buatlah rencana untuk merespon insiden keamanan informasi seperti pelanggaran data dan serangan cyber. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan memulihkan dari insiden. Yang kedelapan, mematuhi peraturan yang relevan. Pastikan organisasi mematuhi semua peraturan yang relevan dengan keamanan informasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang kesembilan, manfaat teknologi keamanan informasi. Gunakan teknologi keamanan informasi terbaru untuk melindungi aset informasi organisasi. Beberapa contoh teknologi keamanan informasi termasuk firewall generasi berikutnya, sistem deteksi intrusi, dan solusi manajemen identifikasi dan akses. Yang terakhir adalah mencari bantuan profesional. Jika diperlukan, carilah bantuan profesional dari konsultan keamanan informasi untuk membantu membangun dan memelihara program keamanan informasi yang efektif. Saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.